Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Dari dulu sekali, aku sangat senang membaca. Buku selalu jadi tempat paling aman untuk pulang. Lewat halaman-halaman itu, aku berjalan ke pikiran yang berbeda, merasakan emosi yang belum tentu pernah ku alami, dan belajar melihat dunia dari sudut pandang yang tidak selalu kupilih. Dari kebiasaan membaca itu, pelan-pelan aku juga mulai senang menulis. Bukan karena ingin jadi penulis sih, tapi karena ada banyak hal di kepala yang rasanya lebih rapih kalau dituangkan ke dalam bentuk kata-kata. Menulis buatku punya banyak fungsi, kadang untuk menangin pikiran, kadang untuk melampiaskan perasaan, kadang juga cuma karena kepalaku terlalu ramai dan butuh ruang yang lebih sunyi. Lama-kelamaan, aku ingin tulisanku punya identitas. Bukan sekadar ditulis, tetapi juga dikenali. Dikenal sebagai potongan pikiranku, caraku memandang dunia, ataupun caraku meramu rasa ke dalam bentuk kata. Dan aku ingin dikenal bukan dalam sebuah ruang yang sudah mengenalku, tapi ruang yang membiarkan aku dikenali dari awal. Karena personal branding ini bukan sesuatu yang sudah lama aku miliki, ia justru baru kutemukan di tengah proses pengerjaan tugas ini. Karena itu, aku memilih TikTok. Jangkauannya yang luas membuat kemungkinan itu semakin besar. Satu tulisan bisa singgah ke layar siapa saja tanpa harus saling mengenal sebelumnya. Dan di ruang yang anonim itulah, aku merasa personal branding ini bisa tumbuh dengan jujur. Dari tulisan, bukan dari nama. Tulisan yang aku buat cukup beragam temanya. Ada tulisan reflektif yang aku bacakan, biasanya tentang keresahan kecil, pikiran yang lewat, ataupun potongan emosi yang sulit dijelaskan secara langsung. Format ini aku pilih karena sesekali aku ingin kata-kata itu didengar, bukan sekadar dibaca. Contohnya seperti ini. Binar taburan bintang terlihat elok di sekeliling wajahmu. Pancarkan cahaya, silaukan semesta bahagia. Apa yang lebih indah daripada pantulan rembulan, katamu? Tinggalkan ragu, dan ku jawab, dirimu. Semoga apa-apa yang mengganjal di benak sehingga menyulitkanmu beranjak, segera sirna digantikan bahagia dengan porsi yang lebih lama. Semoga tertatih-tatih langkahmu akan menuntun pada jalan yang banyak menghadiahimu tawa. Semoga mendung pikiranmu hari ini akan menjadi bekal untuk semua mimpimu yang menemui perwujudan di hari esok. Remember this. You'll be okay. I trust you. Always. Ada juga konten book review. Selain rangkuman isi buku, aku juga menuliskan tentang apa yang tertinggal setelah membacanya. 1-2 gagasan, 1 sudut pandang, ataupun 1 kalimat yang diam-diam mengubah cara aku melihat sesuatu. Dan ini contohnya. Beberapa konten lain aku tulis dengan latar belakang alam yang kuambil sendiri, karena alam juga bagian penting dari ceritaku. Alam adalah representasi dari cara aku memaknai hidup, terbang, bebas, dan lepas. Contohnya seperti ini. Tema besar dari konten-konten yang aku buat ini sebenarnya sederhana, tentang membaca, menulis, berpikir, dan juga merasa, tentang perjalanan, baik secara fisik maupun batin, dan tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri yang apa adanya. Walaupun akun yang aku buat itu masih sangat baru, respon yang datang itu menurutku cukup menarik. Beberapa konten menjangkau ribuan penonton dengan likes dan juga profile views yang menunjukkan bahwa tulisan-tulisan yang aku buat ini sempat berhenti di layar atau mungkin juga di pikiran seseorang. Komentarnya memang belum banyak, tapi bagiku keterlibatan itu tetap terasa. Dan pada akhirnya, proyek ini membuat aku menyadari bahwa personal branding itu tidak selalu harus kaku dan terdefinisi sejak awal. Justru, proses mencoba, meraba, dan juga bereksperimen menjadi bagian penting dalam menemukan identitas diri di ruang digital. Aku juga jadi belajar bahwa terkadang selain menuangkan perasaan, menulis juga bisa jadi salah satu sarana untuk kita membangun dialog. Kedepannya, aku ingin terus mengembangkan konten yang tetap sederhana dan juga bebas, namun semakin terarah.
Pendekatan reflektif yang aku bangun di TikTok akan aku imbangi dengan ruang profesional seperti di LinkedIn, di mana menulis itu diarahkan pada penyusunan insight dan juga analisis untuk mendukung pengembangan karir. Dengan demikian, tulisan-tulisanku nggak hanya menjadi ruang ekspresi pribadi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai ruang refleksi bersama yang relevan di konteks yang berbeda. Audio Jungle.